Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Jimmy dan teman-teman saya di sini. Perkenalkan, nama saya Reswanifa. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok HG4. Di sini, kami akan mempresentasikan perihal Pancasila sebagai fondasi bangsa yang menjadi materi LSPB kami. Boleh next? Di sini saya dan teman-teman saya mewakilkan dari beberapa anggota kelompok HG4, yaitu ada yang pertama Jaki Muhammad Rizky, yang kedua ada Mu'dalifa Nusyaibah, yang ketiga ada Rehan Zalfa Nandarianto, yang keempat ada Restu Hanifah, yang kelima ada Salwa Lailatul Dea Atira, yang keenam ada Syahla Hoirunisa Maheswari, yang ketujuh ada Syifa Nur Aini, yang kedelapan ada Konita Triki Herlambang, dan yang terakhir, yaitu yang ke-9, ada Fania Sabina Febrianti. Boleh next? Seperti yang sudah saya sampaikan, materi Pancasila sebagai fondasi bangsa adalah materi LSPB yang akan dipresentasikan pada pagi hari ini. Subjudul yang akan kita bahas adalah perihal sejarah, implementasi, dan relevansinya di era modern. Boleh next? Untuk daftar isi yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua yaitu poin-poin penting LSPB, yang ketiga yaitu keterkaitan antara LSPB, yang keempat ada refleksi kelompok, dan yang terakhir kita akan menyimpulkan dari materi LSPB tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada Konita Triki Helambang untuk memberikan materinya perihal pendahuluan. Oke, di sini ada pendahuluan yang mana pertama Pancasila adalah dasar negara Indonesia, lalu ada Pancasila ialah dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno, lalu ada Pancasila terdiri dari 5 sila, lalu ada ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerajaan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh di next. Oke, di sini ada yang namanya sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila dirumuskan melalui proses yang panjang. Lalu ada BPUPKI yang dibentuk untuk mempelajari dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila. Pancasila pun disetujui sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil dari perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih membutuhkan landasan filosofi yang kuat untuk memastikan kesatuan dan keberagaman bangsa. Inilah yang mendorong tokoh-tokoh seperti Soekarno, Presiden pertama Indonesia, untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila telah diakui secara internasional sebagai dasar negara Indonesia dan terus menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meskipun pengertian dan penerapannya terus berkembang seiringnya waktu, nilai-nilai dasar Pancasila pun tetap menjadi pijakan utama bagi bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah Pancasila. Nah, Pancasila memiliki latar sejarah yang kaya. Istilah Pancasila sendiri telah dikenal sejak abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Namun, perumusan resmi Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada 28 Mei 1945 ketika sidang pertama BPUPKI berlangsung. Sidang ini dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dan janji kemerdekaan untuk memenangkan hati rakyat Indonesia
setelah Perang Pasifik. Perjalanan sejarah Pancasila dimulai dari masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama hampir 3,5 abad. Pada awalnya, interaksi antara Belanda dan Nusantara dimulai sebagai hubungan perdagangan. Namun, pada abad ke-19, Belanda mulai menegakkan kekuasaannya secara kolonialisme. Belanda ini membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk pembatasan kebebasan politik, ekonomi, dan sosial. Lahirnya Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang kemudian dikenal sebagai sebuah perjanjian luhur. Pancasila menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh rakyat Indonesia. Pancasila mengandung 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bagi permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini mengajarkan tentang keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ready next? Baik, perkenalkan, saya Raihan Zalfa dari kelompok HG4. Saya ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dengan fokus pada peran Pancasila dalam struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Gambar yang saya tampilkan ini menunjukkan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Kita dapat melihat beberapa perubahan yang signifikan, seperti penghapusan lembaga MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, penguatan peran DPR dan DPD dalam legislasi, dan pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, perubahan-perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih representatif dan akuntabel, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan checks and balance antar lembaga negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam struktur lembaga negara. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga negara, dan kewajiban dan hak warga negara. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR memegang kekuasaan tertinggi negara. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan karena MPR tidak memiliki checks and balance yang kuat. Nah, sesudah amandemen UUD 1945, peran MPR diubah menjadi lembaga yang hanya bertugas melantik presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik wakil presiden jika presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, perubahan ini dilakukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu lembaga, mewujudkan demokrasi yang lebih seimbang. Nah, Pancasila juga menjadi landasan bagi hubungan antar lembaga negara. Lembaga-lembaga negara harus bekerja sama, saling menghormati dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hubungan antar lembaga negara ini akan pada prinsip-prinsip Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila menjadi landasan bagi kewajiban dan hak warga negara. Negara memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hak warga negara dijamin oleh Pancasila seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bekerja. Nah, kewajiban warga negara juga didasarkan oleh Pancasila seperti kewajiban untuk setia kepada negara, kewajiban untuk bela negara, kewajiban untuk membayar pajak, dan kewajiban untuk menaati hukum. Nah, jadi kesimpulannya Pancasila memiliki peran penting dalam struktur lembaga negara. Pancasila itu menjadi landasan bagi pembentukan, penyelenggaraan, dan hubungan antar lembaga negara. Pancasila juga menjadi landasan bagi hak dan kewajiban warga negara. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Pancasila menurut para tokoh dan ahli. Nah, Pancasila sendiri secara harfiah yang berarti 5 prinsip dalam bahasa Sanskerta adalah landasan filsafat dan ideologi yang membimbing negara Indonesia. Ini mencakup nilai-nilai dasar yang meliputi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berdasarkan musyawarah mufakat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih dari sekadar sebuah doktrin, Pancasila adalah kompas moral yang menuntun kehidupan bermasyarakat dan bernegara menuju keadilan, harmoni, dan kesatuan dalam keberagaman. Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar, atau bisa juga disebut 5 sila. Adapun pengertian Pancasila menurut tokoh, yang pertama ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah salah satu pendiri negara Republik Indonesia. Nah, Muhammad Hatta memberikan pengertian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baginya, Pancasila adalah falsafah atau ideologi negara yang terdiri atas 5 prinsip. Yang kedua ada Supomo. Supomo ini seorang tokoh hukum dan politik Indonesia yang juga merupakan salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dia memberikan pandangannya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan hasil pemikiran dari bangsa itu sendiri, yang memiliki sifat keindonesiaan dan keuniversalan, serta mampu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menurut Oto Natangegoro, seorang ahli hukum dan tokoh pemikir Indonesia, Pancasila menurutnya adalah suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan yang menggambarkan keutuhan dan keutamaan bangsa Indonesia. Yang terakhir ada Soekarno, proklamator Republik Indonesia yang juga merupakan bapak proklamasi. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup dan jiwa bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Baik, implementasi Pancasila dalam berbagai bidang. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Berikut contoh implementasinya. Yang pertama pada bidang politik, yaitu demokrasi Pancasila. Sebagai contoh, yaitu adalah menjalankan pemerintah yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada ekonomi, yaitu kerakyatan. Sebagai contoh adalah mengembangkan ekonomi nasional yang berdikari dan mandiri. Lalu yang ketiga ada sosial. Sebagai contoh yaitu menghormati keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia. Lalu yang keempat ada budaya. Sebagai contoh seperti menghormati keragaman budaya dan masyarakat adat di Indonesia. Lalu yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, yaitu bela negara. Sebagai contoh, menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Boleh di next. Penerapan atau implementasi pendidikan Pancasila di era reformasi. Ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pendidikan Pancasila masih relevan di era reformasi. Mengapa? Dikarenakan nilai Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu menjadi landasan dalam penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua, pendidikan Pancasila perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan zaman. Mengapa seperti itu? Dikarenakan globalisasi dan modernisasi
membawa berbagai perubahan dan pengaruh yang dapat mendegradasi nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, penerapan pendidikan Pancasila ini masih sangat penting di era reformasi. Lalu yang ketiga, ada pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Mengapa? Dikarenakan pendidikan Pancasila itu seharusnya sudah diperkuat dari sekolah dasar dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Tak lupa harus aplikatif. Maka dari situ perlu dilibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat sekitar. Boleh next? Oke, selanjutnya ada latar belakang Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam konteks penjajahan Belanda dan Jepang. Pancasila merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila muncul dalam konteks perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah lama menjadi daerah jajahan yang mengalami eksploitasi sumber daya dan penindasan politik oleh pemerintah Belanda. Gerakan ini membangkitkan semangat persatuan dan keberagaman bangsa, serta menimbulkan kesadaran akan pentingnya sebuah landasan filosofi yang dapat menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Inilah yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang menggambarkan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan politik, tetapi juga menjadi landas moral dan filosofis bagi bangsa Indonesia dalam membangun sebuah negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Boleh di next. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Pancasila merupakan fondasi kokoh bangsa Indonesia yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Lahir melalui proses panjang dan pemikiran mendalam. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejarah lahirnya Pancasila, yaitu yang pertama dirumuskan dalam sidang BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yang digagas oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Sutomo. Melalui 5 sidang BPUPKI, Pancasila disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai sumber hukum nasional, sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai norma dasar negara. Lalu kemudian ada implementasi Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Lalu selanjutnya ada tantangan. Memperkuat implementasi Pancasila di era modern terdapat berbagai tantangannya seperti globalisasi, liberalisme, radikalisme, intoleransi, dan yang terakhir ada hoax. Kemudian sebelum terakhir ada pendidikan Pancasila. Penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Ini dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, dengan membangun karakter generasi muda yang bermoral dan berbudi luhur. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai fondasi abadi bangsa Indonesia yang perlu terus dijaga dan diamalkan. Implementasi Pancasila harus terus diperkuat di era modern dengan berbagai tantangannya. Pendidikan Pancasila sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila itu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Dan yang terakhir, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi dari kelompok HG4. Terima kasih kepada Pak Jimmy atas kesempatannya untuk kita mempresentasikan materi LSPB kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.